Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 18 Kota Salatiga. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya, kesempatan dan ketetapan iman di dalam hati kita ini, sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam acara yang insyaallah dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian kitab Al-Ala, bagian daripada kitab Ta'lim Muta'alim volume yang ke-6 di hari yang ke-6 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tanggal 29 April 2020 Masehi. Yang kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan apa yang menjadi syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Para pemirsa dan anak-anakku semua kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan keutamaan orang yang berilmu, sebagaimana di dalam syair Al-Ala bagian dari kitab Ta'lim Ta'lim yang berbunyi akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yadhunnu minal ahya'i wa huwa adim. Saya ulangi lagi. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yadhunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Yang memiliki arti orang yang berilmu akan tetap hidup setelah matinya, walaupun tulang-tulangnya telah hancur dimakan bumi. Akan tetapi orang yang bodoh dia sejatinya mati walaupun dia masih berjalan-jalan di atas muka bumi ini. Banyak orang yang salah sangka bahwa ia orang hidup, dia adalah hidup, tetapi sejatinya dia mati. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengibaratkan sebuah syair, dua bait syair tersebut, kita ingat pepatah gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan sejarah. Gajah dia lebih berat, lebih besar dan lebih kuat daripada manusia karena memiliki kekuatan yang luar biasa dibanding manusia. Tetapi gajah bisa terkalahkan oleh manusia walaupun manusia lebih lemah dan kecil. Karena apa? Karena akal dan keilmuannya. Gajah tidak punya akal sebagaimana manusia. Manusia pun juga tidak punya gading sebagaimana gajah. Maka dari itu kita manfaatkan ilmu itu, ilmu yang diberikanlah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus cari dan kita pelajari sebagai bukti Allah mengangkat derajat kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada dua syair tersebut. Orang yang sudah mati tapi dia meninggalkan ilmu, itu dia akan terkenang selamanya. Kita ambil contoh saja
Imam Syafi'i atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau sudah meninggal, sudah wafat dan kembali ke haribaan ilahi. Tetapi namanya masih harum mewangi dibicarakan sampai detik ini, sampai saat ini. Walaupun kita tidak pernah berjumpa Imam Syafi'i, kita tidak pernah berjumpa Hadratus Syekh, namun keilmuan yang luas yang dia tinggalkan seakan-akan dia masih hidup di saat ini, sehingga seakan-akan kita merasa dekat dan sezaman kepada beliau. Karena apa? Kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau yang ditinggalkan beliau, kita pelajari, kita baca kembali, sehingga nama beliau ini terkenang selamanya karena ilmu. Akan tetapi bila orang yang jahat misalkannya orang yang jahat meninggal, ya sudah, dia tidak terkenal, bahkan didoakan sudah selesai. Setelah meninggal, ketika dibicarakan, sudah pasti ada yang bilang begini, sudah, jangan bicarakan orang yang sudah meninggal. Ya atau tidak? Bahwa orang yang jahat meninggal pasti dia tidak akan dibicarakan lagi. Mau mengenang saja tidak mau lagi, apalagi menangani kejahatan yang pernah dia lakukan pada kita. Justru kok dalam istilah Jawanya dikapok-kapok, disyukur-syukurkan. Nah, ini sangatlah berbeda orang yang berilmu dan orang yang bodoh tapi jahat. Maka dari itu jadilah orang yang berilmu dengan menuntut ilmu yang sebaik-baiknya, penuh semangat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu Allah akan memuliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat seseorang karena keimanannya dan keilmuannya beberapa derajat. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan suatu misalkan di orang yang berilmu yang ada di tengah masyarakat saja. Di sebuah desa misalkan, orang yang berilmu ketika ada perayaan, misalkan katakan kiai atau orang alim atau orang yang dia memiliki keilmuan yang terpandang, pasti dia akan ditaruh kursi yang paling di depan. Tetapi orang yang tidak memiliki ilmu di masyarakat, kita lihat pasti dia ditaruh di belakang. Tapi bukan berarti orang bodoh, orang yang tidak berilmu itu salah, tidak. Tetapi dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita hormati. Namun Allah yang berjanji sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Itu kita lihat saja di kenyataan yang fenomena yang ada di dalam masyarakat. Tidak mungkin kiai ditaruh di belakang. Kiai pasti taruh di depan. Ustaz taruh di depan. Karena ketawaduan orang-orang kepada orang yang berilmu. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukarramun. Muliakanlah kalian para ulama itu. Muliakanlah para ulama. Fa innahum indallahi kurama'u mukarramun. Karena sesungguhnya mereka para ulama di hadapan Allah itu orang-orang yang mulia, bahkan terhormat semuanya. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah sendiri memuliakan orang-orang yang berilmu. Bahkan justru kita suruh memuliakan orang-orang yang berilmu. Maka jadilah anak yang berilmu, anak yang semangat di dalam belajar sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sebagaimana hadis Nabi juga yang berbunyi, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu mengungguli
orang-orang yang ahli ibadah tetapi tak berilmu. Lagi fadlul alimi alal abid, lebih utama orang-orang yang berilmu, yang mengungguli orang-orang ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatul badri, sebagaimana keutamaan bulan yang menyinari di malam hari, ala sa'iril kawakibi, dibanding atau lebih mengungguli daripada seluruh al-kawakib, bintang. Rembulan yang menyinari di malam hari lebih utama, lebih menyinari daripada bintang-bintang kecil yang bergelapan. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW, ungkapan, istilah atau kinayah keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Itu yang dapat saya sampaikan para pemirsa, anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 serta kelas 9. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat fi dini wa dunya hatal akhirah. Dan pesan saya, terus semangat belajar, semangat dalam menggapai ilmu, agar Allah senantiasa mengangkat derajatmu di dunia maupun di akhirat. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.